Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai ya. Karena sudah 13:34 menit. Gimana rekan-rekan? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini sebetulnya saya rencananya untuk sesi 3 ini kan kalau sesuai RPS itu peramalan permintaan ya. Cuman karena video pembelajarannya itu tidak, ketika saya cari tidak ada ternyata peramalan permintaan. Yang ada itu perencanaan agregat. Jadi saya rubah sedikit untuk RPS-nya. Nanti mungkin yang tidak ada video pembelajarannya saya ganti dengan materi-materi topik yang memang sudah saya tappingkan yang ada di yang ada video pembelajarannya. Jadi saya rubah sedikit RPS-nya. Nah, ini untuk perencanaan agregat kan sudah saya share ya video dengan materi pembelajarannya. Jadi saya harap rekan-rekan sudah mulai membacanya. Saya share kemarin hari Senin dan kemudian kemarin juga harusnya kita Viko, namun saya ada kegiatan sosialisasi BKD yang memang diwajibkan untuk dosen tetap. Jadi nggak apa-apa ya, kita undur 1 hari. Nah, hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan sesi Pikon yang kedua. Namun materi yang akan kita bahas adalah materi sesi 3 yaitu perencanaan agregat. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita membahas apa itu perencanaan agregat atau agregat planning. Nah, ini sedikit saja karena saya harap rekan-rekan mahasiswa sudah mulai membaca. Jadi tahu apa itu agregat planning. Jadi agregat planning di sini bagian rencana bisnis yang menyangkut kegiatan produksi, disebut sebagai rencana produksi atau perencanaan agregat atau agregat planning. Nah, perencanaan agregat di sini berkaitan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi untuk jangka waktu menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Nah, manajer operasi perlu menentukan cara terbaik. Nah, kemarin kita sudah bahas ya mengenai apa sih tupoksinya manajer operasi. Nah, di sini disebutkan bahwa manajer operasi perlu menentukan cara terbaik agar permintaan yang diestimasikan dapat dipenuhi seluruhnya. Jadi nanti ada rencana produksi dan rencana penjualannya. Nah, bagaimana cara perusahaan ini melihat pola produksi yang sesuai untuk memenuhi permintaan atau penjualannya tersebut. Jadi nanti akan ada 3 pola produksi yang akan kita bahas. Kemudian kita lakukan analisis. Nah, analisisnya ini namanya analisis incremental cost. Jadi melihat biaya tambahan dari ketiga pola produksi tersebut. Nanti yang akan dipilih adalah kita bandingkan dari pola produksi 1, 2, dan 3. Kita bandingkan yang mana yang akan sesuai dengan tujuan dari agregat planning. Nah, di sini manajer operasi perlu menentukan cara terbaik agar permintaan yang diestimasikan dapat dipenuhi seluruhnya, yakni salah satunya dengan menyesuaikan rata-rata produksi, kemudian tingkat penggunaan tenaga kerja, tingkat persediaan, lembur, kerjasama atau subkontrak, dan sebagainya. Jadi biaya tambahan apa saja yang kemungkinan akan timbul dari masing-masing pola produksi itu kita lihat. Nanti yang kita pilih adalah yang sesuai dengan tujuan agregat planning itu sendiri. Jadi berdasarkan estimasi permintaan dan masukan terkait lainnya, nanti manajer operasi harus menetapkan strategi yang akan dipergunakan dalam upaya menyusun suatu perencanaan agregat yang visible dan optimal. Nah, tujuan dari perencanaan agregat adalah di sini memperkecil biaya pada periode perencanaan. Jadi tujuannya adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti kalau kita melakukan analisis incremental cost, yang sesuai dengan tujuan adalah yang biayanya paling kecil. Barulah kita ambil atau kita implementasikan pola produksi tersebut ke dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa
4 hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat. Nanti rekan-rekan bisa baca ya. Kemudian perlunya penetapan strategi perencanaan untuk apa? Di sini dari mulai memvariasikan tingkat persediaan, kemudian memvariasikan jam kerja, dan memvariasikan jumlah tenaga kerja serta subkontrak ataupun pekerja paruh waktu, kemudian mempengaruhi permintaan dan melakukan pemesanan tertunda selama periode permintaan tinggi. Nah, ini rekan-rekan bisa baca sendiri apa sih maksud dari strategi-strategi tersebut. Nah, saya langsung aja ke pola produksi, karena ini ada 3 pola produksi yang akan kita bahas. Nah, untuk pola produksi sendiri di sini adalah distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun, misalkan catur bulan, triwulan, bulan, atau minggu. Adapun metode yang akan kita gunakan atau kita kita bisa implementasikan ke perusahaan di sini ada 3. Yang pertama adalah pola produksi konstan, kemudian pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat. Nah, ini akan kita lihat untuk melihat biaya tambahan atau biaya Saya udah bilang ke Lu udah ngerjain Ngerjain apa? itu Tanggal 6 bukan sih? training Training apa? yang ini ini IT itu yang masih belum Baru ya? di-put, yang tolong coba di-mute. cari do not replay deh. Itu baru nggak? Kalau Yang sebelumnya gue udah information Saya IT mute itu dari sebelumnya gue sini udah ya. ngerjain tuh. udah ya, coba lihat yang do not replay yang dari Baik. Nah, ini ketiga pola produksi ini untuk melihat incremental cost. Jadi incremental cost di sini. Wah, ini saya tulisannya jelek sekali. Incremental cost atau melihat biaya tambahan dari ketiga pola produksi ini, konstan, kemudian bergelombang, dan moderat. Nah, ini bisa dilihat untuk pola produksi konstan. Jadi, kalau kita melihat dari grafik break even point, maka ini mirip untuk grafik fixed cost ya, atau biaya tetap. Karena dia konstan. Jadi, selama satu periode itu akan terus sama produksinya, yaitu pola produksi di mana jumlah yang diproduksi setiap periode yang lebih pendek dari 1 tahun selalu sama. Maka gambar dari pola produksinya akan seperti ketika kita melihat grafik biaya tetap atau grafik fixed cost. Nah, untuk pola produksi bergelombang, nah bisa kita asumsikan sendiri kalau bergelombang berarti dia akan cenderung berfluktuasi. Nah, yaitu pola produksi di mana jumlah produksi untuk setiap satuan waktu yang lebih pendek dari 1 tahun tidak selalu sama. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Kemudian, nah, untuk pola produksi moderat, dia cenderung akan seperti pola produksi bergelombang. Namun tidak tidak terlalu berfluktuasinya, tidak tidak sama seperti pola produksi bergelombang, yaitu pada prinsipnya merupakan pola produksi bergelombang, namun diusahakan agar gelombang produksinya itu tidak terlalu tajam sehingga dapat mendekati konstan. Jadi dia seperti campuran antara konstan dengan bergelombang. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada tahap-tahap. Jadi di dalam merencanakan pola produksi yang tepat bagi produksi suatu perusahaan dapat dipergunakan analisis biaya tambahan. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam melakukan pemilihan atau pengambilan keputusan mengenai pola produksi. Jadi kita lakukan analisis biaya tambahan atau incremental cost. Nah, incremental cost ini akan terdiri atas, yang pertama adalah nanti kita lihat, biaya perputaran tenaga kerja. Adalah biaya yang diperlukan guna mencari, kemudian mendapatkan, menarik, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang diperlukan selama satu periode produksi.
Kemudian biaya simpan. Nah, biaya simpan ini adalah biaya penyimpanan barang-barang hasil produksi yang tidak atau belum laku terjual. Kemudian biaya lembur adalah pada saat gelombang produksi naik, ada kemungkinan perlu diadakan kerja lembur. Nah, ini akan menimbulkan premi atau tambahan upah yang diberikan itu adalah merupakan upah kerja lembur atau overtime premium cost. Kemudian dalam incremental cost juga akan ada biaya subkontrak. Nah, biaya ini diperlukan untuk memesan pada perusahaan lain yang dapat memproduksi barang hasil produksi perusahaan kita. Jadi subkontrak ini perlu dipertimbangkan jika perusahaan kita tidak bisa memproduksi atau memenuhi permintaan pasar. Misalkan permintaan pasar ternyata lebih tinggi daripada produksi yang dilakukan setiap triwulannya. Maaf ya rekan-rekan. Suara saya terdengar? Dengar Ibu. Terdengar, Bu. Baik, tadi saya sepertinya terlempar dari Zoom. Nah, ini sudah tampil belum? Belum Bu, masih blank. Belum, Bu. Belum ya? Sekarang udah. Udah? Udah, Sudah. Bu. Kita lanjut lagi ya rekan-rekan, tadi sampai sini ya. Baik, nah ini adalah biaya subkontrak. Adalah biaya ini diperlukan untuk pemesan pada perusahaan lain yang dapat memproduksi barang hasil produksi perusahaan kita. Jadi kita perlu ini kalau kita tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Nah, di sini ada suatu perusahaan menghadapi pola penjualan per triwulan dalam unit. Itu penjualannya per triwulan dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing penjualan dalam unitnya untuk triwulan 1 adalah 200 unit, kemudian triwulan 2 450, triwulan ketiga 1100, dan triwulan keempat adalah 400 unit. Kemudian perusahaan akan memenuhi penjualannya itu dengan salah satu 3 alternatif pola produksi yang diajukan. Yang pertama adalah pola konstan. Nah, pola konstan di sini dengan produksi sebesar 500 unit tiap triwulannya. Berarti kalau konstan kan dia akan selalu sama. Jadi selama 4 triwulan tersebut, perusahaan hanya akan memproduksi sebesar 500 unit tiap triwulan. Kemudian pola bergelombang. Pola yang kedua. Di sini memiliki produksi maksimum hanya akan sebesar kapasitas maksimum yang dimiliki oleh fasilitas produksi, yaitu sebesar 1000 unit per triwulan. Jadi kalau kita ketahui pola bergelombang ini, dia hanya mampu memproduksi itu hanya sebesar kapasitas maksimumnya, yaitu 1000 unit per triwulan. Jadi setiap triwulannya kapasitas maksimum yang dapat diproduksi adalah 1000 unit. Jika terjadi kelebihan, maka harus ditutup dari persediaan atau melakukan pemesanan kepada subkontrak atau perusahaan lain. Jadi kalau di atas 1000 unit ini, maka kalau kita punya persediaan, kita bisa gunakan persediaan kita. Atau kalau kita nggak punya, maka kita perlu melakukan pemesanan kepada subkontrak. Karena tidak mungkin lagi untuk memproduksi. Karena kapasitas maksimumnya adalah 1000 unit. Kemudian, pola produksi moderat. Nah, untuk moderat di sini dengan produksi 400 unit tiap triwulan pertama dan kedua. Jadi triwulan 1, 2 itu 400 unit.
sedangkan triwulan ketiga dan keempat masing-masing sebesar 800 unit. Nah, untuk moderat 1, 2, 400, dia bisa memproduksi 400 unit. 3 dan 4, triwulan ketiga dan 4 bisa memproduksi masing-masing 800 unit. Nah, di sini ada data biaya lainnya yang akan bisa kita gunakan untuk melakukan analisis. Yang pertama adalah biaya penyimpanan barang-barang hasil produksi. Biaya penyimpanan ini kita perlukan jika kita memiliki persediaan. Nah, persediaan tentunya akan kita, kalau persediaan kan berarti barang-barang yang tidak habis terjual, maka kita akan simpan dalam gudang. Nah, kalau kita simpan maka memerlukan biaya. Nah, biaya simpannya adalah sebesar Rp80 per unit per triwulannya. Kemudian, yang kedua data biaya adalah setiap kenaikan unit produksi sebesar 200 unit. Jadi kalau misalkan ada kenaikan produksi sebesar 200 unit, maka diperlukan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Jadi kalau ada kenaikan produksi, diperlukan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Yang ketiga adalah upah kerja lembur harus dibayarkan apabila hasil produksinya lebih dari 700. Ya, misalkan 800 atau 1000 produksinya ini perlu dikenakan biaya lembur dengan premi sebesar 100 unit per triwulan. Nah, kemudian adalah biaya subkontrak. Kalau misalkan perusahaan ini memerlukan produksi tambahan yang tidak mungkin perusahaan kita produksi, maka kita perlukan perusahaan subkontrak dengan biayanya yaitu sebesar Rp100 per unitnya. Nah, ini adalah data-data yang akan kita gunakan ketika kita melakukan analisis incremental cost untuk masing-masing pola produksi ini. Baik, kita mulai pola produksi yang pertama, yaitu pola konstan. Nah, untuk pola konstan, kalau kita lihat dari biaya perputaran tenaga kerja. Nah, kalau kita balik lagi mengenai penjelasan dari data perusahaan bahwa perputaran tenaga kerja ini akan keluar kalau setiap kenaikan unit produksi sebesar 200 unit. Nah, untuk pola konstan, dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulannya kan sama, yaitu 500. Tetap besarnya. Oleh karena itu tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat, setiap triwulannya kan 500 untuk pola konstan. Ini bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa di sini ya. Setiap triwulannya 500. Triwulan 1 500, triwulan 2 500, tidak ada kenaikan. Maka tidak diperlukannya biaya perputaran tenaga kerja untuk pola konstan. Nah, dikatakan biaya perputaran tenaga kerja dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulannya akan sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja. Jadi tidak ada biaya perputaran tenaga kerja. Maka kita akan masuk ke dalam biaya simpan di sini. Kita lihat untuk biaya simpan. Biaya simpan pada triwulan ke-1. Nah, kita tahu triwulan 1 penjualannya sebesar 200 atau ini permintaan ya, permintaan pasar dia menginginkan 200 unit produk. Nah, pada triwulan 1 perusahaan akan memproduksi sebesar 500 unit setiap triwulannya. Sedangkan permintaan hanya sebesar 200 unit. Nah, berarti dari sini kira-kira akan ada kelebihan. Kelebihannya berapa? Kelebihannya adalah sebesar 300 unit. Nah, kalau kelebihan kira-kira rekan-rekan perlu diapakan nih kelebihannya? Perlu kita simpan kan? Nah, kalau kita simpan, maka perusahaan akan mengeluarkan atau menanggung biaya simpan. Biaya simpannya berapa? 80. Berarti 300 unit dikalikan Rp80.
untuk biaya simpannya. Maka hasil dari biaya tambahan untuk pola konstan pada triwulan pertama adalah 24.000. Nah, ini 24.000 adalah biaya simpan pada triwulan 1. Sampai sini paham ya rekan-rekan? Paham nggak? Silakan. Bisa dipahami? Paham Bu saya. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang saya lanjutkan ke triwulan kedua. Nah, pada triwulan kedua, di sini produksi kan masih sama karena dia konstan, yaitu sebesar 500 unit. Sedangkan permintaannya sebesar 450. Nah, ini bisa kita lihat ya. Permintaannya sebesar 450 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan kedua ini. Karena yang diproduksi 500 sedangkan permintaannya 450. Maka akan ada kelebihan 50 unit. Nih, kelebihannya 50 unit. Nah, kalau kita lihat di triwulan 1 kan sudah ada kelebihan. Berarti ditambah 50, maka hitungan biaya simpan di triwulan kedua adalah berapa? Yaitu 350. Triwulan pertama 300, triwulan kedua 50, maka totalnya 350. Masuk ini adalah biaya simpan yang akan dikeluarkan pada triwulan kedua. 350 dikalikan 80, maka hasilnya adalah 28.000. Ini adalah biaya simpan triwulan kedua. Nah, kalau kita lihat lagi pada triwulan ketiga, produksi akan sama 500 unit, namun kita lihat permintaan pasarnya berapa nih? 1.100. Maka yang terjadi apa rekan-rekan? Silakan. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Biaya lembur Bu. Atau Atau apa? sub ya Bu. Subkon gitu. Ya, subkontrak. Kalau lembur kayaknya nggak mungkin karena dia tidak akan melakukan produksi lebih dari 500, maka bisa menggunakan subkontrak. Nah, kita bahas nih. Pada triwulan ketiga, produksi tetap sebesar 500 unit. Namun permintaannya naik menjadi 1.100. Maka akan terjadi kekurangan biaya kekurangan produksi sebesar berapa? 600 unit. Nah, 600 unit ini kita bisa penuhi dari mana? Pertama kita bisa lihat persediaannya dulu. Kita masih punya persediaan kan? Berapa persediaan yang kita miliki? Yaitu 350. 350. Cukup nggak untuk memenuhi 600 unit ini? Kan masih kurang. Berarti kita perlunya lagi berapa? Karena kita hanya memiliki 350, kita perlu 300 unit lagi. Sorry, kan 250 Bu. ya 250. Kita masih perlu 250 unit lagi untuk memenuhi 600 unit ini. Maka kita dapat dari mana? Nah, ini kita bisa gunakan, oleh karena itu kekurangannya adalah 600 unit dikurangi 350 adalah 250 unit saja. Maka kekurangan ini kita bisa tutup dengan apa? Dengan subkontrak dari perusahaan lain. Gitu ya. Karena hanya untuk pola konstan hanya bisa memproduksi 500, maka kita tidak bisa menggunakan lembur. Kita tidak bisa menyuruh tenaga kerja kita untuk lembur karena kapasitas produksinya hanya 500 untuk pola konstan. Nah, caranya bagaimana? Pakai persediaan. Ternyata persediaannya nggak cukup, kita bisa gunakan subkontrak. Nah, ini untuk triwulan ketiga. Berarti di triwulan ketiga biaya simpan ada nggak? Berarti di triwulan ketiga tidak ada biaya simpan. Nah, kita lanjut dulu, nanti biaya subkontrak kita akan hitung sendiri di perhitungan biaya subkontrak. Kita selesaikan dulu untuk biaya simpan. Nah, di triwulan keempat
Triwulan keempat produksi masih tetap sama, yaitu 500 unit, sedangkan permintaan menjadi 400 unit. Kalau tadi kita lihat triwulan ketiga adalah 1.100, di triwulan keempat turun menjadi 400 unit. Namun ini masih terjadi overproduksi atau kelebihan produksi, karena hanya diminta 400 unit. Kelebihannya berapa? 100 unit. Maka 100 dikalikan 80, biaya simpan di triwulan keempat adalah 8.000. Nah, ini kita hitung dulu total pengeluaran biaya simpan untuk pola konstan. Triwulan 1 24.000, triwulan kedua 28.000, triwulan keempat 8.000. Maka hasilnya biaya simpan untuk pola konstan adalah 60.000. Sampai sini untuk biaya simpan masih bisa dipahami rekan-rekan? Saya izin minum sebentar. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa ya. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke biaya subkontrak. Ini mohon maaf ya, suara saya agak-agak bindeng karena saya lagi flu. Nah, ini biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dari ketika menghitung biaya simpan, dalam pola produksi konstan, perusahaan memerlukan perusahaan subkontrak untuk menutupi permintaan. Karena pola kapasitas produksi di pola konstan adalah 500, sedangkan permintaannya 1.100. Maka ditutup dengan persediaan masih kurang 250 unit. Maka kita untuk biaya subkontrak akan mengeluarkan sebesar 25.000. Dari mana 250 dikalikan biaya subkontraknya berapa? 100. Maka totalnya adalah 25.000. Nah, kalau kita hitung semuanya, kan ini sudah selesai nih. Untuk perputaran tenaga kerja tidak ada, yang ada hanyalah biaya simpan dan subkontrak. Kemudian lembur juga tidak ada. Maka kalau kita hitung rekapitulasi untuk biaya untuk pola produksi adalah, di sini kita bisa lihat biaya perputaran tenaga kerja tidak ada, kemudian biaya simpan ada 60.000, kerja lembur tidak ada. Yang ada adalah biaya subkontrak. Maka totalnya adalah 85.000 untuk pola produksi konstan ya. Nah, ini baru satu. Nah, hasil ini nanti kita akan bandingkan dengan dua pola produksi lainnya. Kita lanjut ke pola bergelombang. Untuk pola bergelombang, kalau rekan-rekan tadi masih ingat bahwa pola bergelombang ini memiliki produksi maksimum berapa? Hanya bisa memproduksi berapa? 1.000 unit per triwulan ya. 1.000 unit per triwulannya. Kemudian jika terjadi kelebihan maka harus ditutup dari persediaan atau melakukan pemesanan kepada subkontrak. Nah, kalau kita lihat untuk biaya simpan pertama pola bergelombang ini dikatakan bagi pola produksi bergelombang tidak akan ada biaya simpan. Karena apa? Karena produksinya selalu mengikuti permintaannya. Sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpan. Jadi misalkan dia akan mengikuti permintaan, tidak seperti pola produksi konstan. Dia produksi 500, nanti tinggal lihat permintaannya berapa. Seperti itu. Nah, kalau pola bergelombang yang penting kapasitas maksimumnya itu 1.000 gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat 200 unit permintaannya, maka dia akan produksi sebesar itu. Maka dikatakan dalam pola bergelombang tidak akan ada biaya simpan. Paham ya rekan-rekan ya? Kemudian untuk biaya perputaran tenaga kerja kita lihat. Dari triwulan 1 ke triwulan kedua. Kalau kita lihat karena dia akan memproduksi sesuai dengan jumlah permintaan. Terdapat kenaikan produksi
250. Kalau kita lihat dari triwulan 1 ke 2 ini kan berarti akan ada kenaikan. Kenaikannya berapa? Yaitu sebesar 250 unit. Dari 200 menjadi 450. Kalau ada kenaikan produksi, berarti ada apa? Ada biaya perputaran tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, di pola bergelombang ini, perusahaan akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja. Nah, bagaimana menghitung biaya perputaran tenaga kerja? Berapa kelebihannya? Dibagi dengan setiap kenaikan berapa? 200 unit dikalikan biayanya. Maka hasil dari biaya perputaran tenaga kerja untuk triwulan 1 adalah 5.000. Paham ya rekan-rekan? Bagaimana menghitung biaya perputaran tenaga kerja. Nah, sekarang saya lanjut ke triwulan 2 ke 3. Nah, dari 450 ke 1.100. Terdapat kenaikan lagi sebesar 550 unit. Atau dari 450 menjadi 1.000. Kenapa menjadi 1.000? Ada yang tahu? Kenapa menjadi 1.000? Karena kapasitas maksimumnya adalah sebesar 1.000 unit. Nah, jadi hanya 1.000 unit untuk pola bergelombang. Nah, ini dari sini rekan-rekan pasti sudah paham ya, berarti 100 unitnya harus diapain nih gitu kan. Nah, karena hanya kapasitasnya 1.000 unit, oleh karena itu harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar kelebihannya berapa dibagi kenaikannya 200 dikalikan biayanya. Maka untuk triwulan kedua adalah 11.000. Lanjut ke triwulan ketiga. Nah, di triwulan ketiga dari 3 ke 4 terdapat penurunan produksi dari 1.000 unit menjadi 400 unit. Nah, ini penurunan. Nah, keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan pengurangan ini dapat berakibatkan pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Namun kalau kita lihat di data hanya terdapat data kenaikan produksi, penurunan produksi tidak ada. Maka akan tetapi dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut. Jadi sebetulnya kalau untuk pola bergelombang ini kadang-kadang suka ada di penurunan ada biayanya, kenaikan juga ada biayanya. Jadi kalau misalkan kita gunakan ini sebetulnya menghitung ini bisa menggunakan software atau aplikasi, itu juga ada nanti kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ada increase cost, ada decrease cost. Nah, kalau di sini kalau kita lihat datanya kan hanya ada increase, decrease tidak ada. Berarti tidak perlu kita hitung. Namun kalau ada perlu kita perhitungkan. Jadi nomor 3 dari triwulan ketiga ini maka tidak ada biaya perputaran tenaga kerja karena dia menurun bukan naik. Lanjut. Berarti sudah ya, ini triwulan ketiga ke triwulan ketiga dan keempat, jadi tidak ada. Kemudian biaya kerja lembur. Kalau kita lihat di pola bergelombang ini, maka akan terjadi biaya kerja lembur. Yaitu kapan? Biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksinya mencapai 1.000 unit atau 300 unit di atas batas kerja lemburnya. Nah, kalau tadi rekan-rekan masih ingat di data yang perusahaan sediakan bahwa jika terjadi kenaikan produksi yaitu 700 unit, maka akan dikenakan biaya lembur. Maka biaya lemburnya akan dikalikan dengan 100 rupiah. Ini kenaikannya adalah di atas 700 unit, yaitu sebesar 300. Jadi dari 1.000 unit dikurang 700 adalah 300. Nah, 300 kalikan 100, maka hasil dari biaya kerja lemburnya adalah 30
Ini untuk pola bergelombang. Nah, untuk biaya subkontrak terjadi lagi di mana? Biaya subkontrak itu terjadi di triwulan ketiga, yaitu di mana perusahaan memiliki permintaan adalah 1.100 unit, sedangkan kapasitas maksimum perusahaan adalah kapasitas produksinya adalah 1.000, ini maksimum ya bukan minimum, adalah 1.000 unit, ini maksimumnya adalah 1.000 unit. Maka untuk berarti ada kekurangan berapa di sini? Ada kekurangan 100 unit. Nah, 100 unit ini bisa dipenuhi dengan apa? Perusahaan tidak memiliki persediaan. Berarti salah satu caranya adalah dengan melakukan subkontrak dengan perusahaan lain. Maka akan keluar biaya subkontrak adalah 10.000, yaitu 100 dikalikan 100 rupiah. Nah, sekarang kita rekap nih. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang. Biaya perputaran tenaga kerja ada, yaitu 16.000, biaya simpan tidak ada, kemudian biaya kerja lembur ada 30.000, biaya subkontrak 10.000. Totalnya adalah 56.000. Nah, dari sini coba baru 2 dulu. Rekan-rekan, saya ingin tanya. Dari 2 pola produksi yang sudah saya berikan, kita hitung sama-sama tadi, kira-kira jika rekan-rekan menjadi manajer operasi, pola produksi mana yang akan dipilih? Coba saya tanya Pak Muhammad Syah. Silakan, Mbak. Ini saya perlihatkan. Nah, pola konstan 85.000. Pola bergelombang 56.000. Kira-kira apa, Pak? Kayaknya kalau dari cost efisiensi ya produksi bergelombang ini yang lebih efisien, Bu. Pengeluaran dari perusahaan. Karena dia lebih kecil daripada pola konstan. Iya. Nanti kita lihat lagi satu lagi ya, Pak. Iya. Sementara pilihannya adalah Bu, ya. Tadi saya masih bingung. Tadi kalau ngomongnya ada penurunan itu tidak dihitung, kalau itu kenapa tadi, Bu? Saya kelepasan tadi. Oh, nah yang ini ya, Pak. Karena dari data kan tidak ada nih, Pak. Untuk penurunan. Kan ini perputaran tenaga kerja. Jika kenaikan apakah dia akan menambah atau mengurangi tenaga kerja tersebut. Nah, kalau penurunan bagaimana? Kalau kenaikan kan dia akan ada perputaran tenaga kerja. Entah itu dia menambah tenaga kerjanya. Di sini dia dikatakan bahwa kalau dari data ini, bentar saya balik lagi ya Pak. Nah, dari data sebelumnya Bu ya. Iya. Nah, di sini setiap kenaikan unit produksi sebesar 200 unit diperlukan biaya perputaran tenaga kerja. Kan kalau labor turnover itu kan melihat penambahan tenaga kerja atau pengurangan tenaga kerja. Kan seperti itu. Ya. Nah, kalau kenaikan ternyata dia perlu nih mungkin menambah tenaga kerjanya. Maka kenaikan 200 unit saja dia perlu perputaran tenaga kerja, maka akan mengeluarkan biaya 4.000. Namun kalau penurunan bagaimana gitu kan? Namun di sini kan tidak ada. Kalau misalkan ada perlu kita hitung. Kalau penurunan di sini terlihat nih. Jadi berdasarkan data yang ada dulu aja Bu ya. Iya, berdasarkan asumsi kita ya. Iya. Nah, kalau ini kan ternyata ada penurunan nih, kita bisa lihat ya. Dari triwulan ketiga, triwulan keempat untuk pola bergelombang kan memproduksi sesuai dengan permintaan. Ternyata menurun. Awalnya di triwulan ketiga dia produksi 1.100, ternyata di triwulan keempat 400. Maka diperlukan nggak nih perputaran tenaga kerja? Apakah kita perlu mengurangi tenaga kerja kita? Gitu. Kalau mengurangi kan kita perlu bayar pesangon, berarti ngeluarin biaya juga dong. Kalau kita mengeluarkan biaya juga, menambah tenaga kerja, kalau kita mengurangi perlu juga mengeluarkan pesangon, biaya juga. Nah, ini perlu diperhitungkan, Pak. Kalau misalkan ada datanya berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika terjadi penurunan, maka kita hitung. Namun kalau di sini kan nggak ada, maka nggak perlu dihitung. Maksudnya biaya gaji yang karena produksi kurang nggak dipertimbangkan ya Bu? Jadi gini, kayak misalkan mungkin sekarang banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Misalkan penjualannya ternyata menurun.
Sedangkan tenaga kerja kita berlebih nih. Awalnya biasanya kita memproduksi 1000 unit, ternyata hanya 500 unit sekarang. Perlu nggak kita melakukan istilahnya apa? PHK? Biaya pesangon lebih besar sih Bu daripada kita harus mempertahankan dulu dan melihat mungkin triwulan selanjutnya gitu. Nah, itulah yang perlu kita perhitungkan, Pak. Karena akan ada biaya di situ. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, kalau memang ada penurunan, maka kita perlu perhitungan berapa biayanya, berapa penurunan yang kira-kira masih kita bisa tanggung. Misalkan 200 unit kah, baru ada pengurangan tenaga kerja, atau mungkin hanya masih misalkan dari 1000 unit turun ke 700, sedangkan estimasinya 300 baru kita akan mengurangi tenaga kerja. Berarti kan tidak perlu seperti itu. Paham ya, Pak? Baik. Nah, ini sementara kita pilihan kita jatuh pada pola produksi bergelombang karena dia memiliki biaya yang lebih kecil. Kata Pak Muhammad itu lebih efisien daripada pola produksi konstan. Nah, sekarang kita hitung lagi pola moderat. Nah, pola moderat ini kita lihat untuk biaya perputaran tenaga kerjanya dulu. Kalau kita lihat pola produksi moderat kan dengan produksi, kalau kita masih ingat tadi data, 400 unit di triwulan 1 dan 2. Kemudian triwulan ketiga dan 4 masing-masing 800 unit. Jadi 400, 400, 800, 800. Kemudian jika ada perputaran tenaga kerja, tenaga kerja ada karena terdapat kenaikan produksi dari 400. Nanti kita lihat. Di sini, dari triwulan 1 ke triwulan ketiga terdapat kenaikan produksi. Dari 400 unit menjadi 800 unit. Kan pola produksi 1, triwulan 1, 2, 400, 3, 4, 800. Nah, dari 2 ke 3-nya ini kan naik. Naiknya berapa? Naiknya 400 unit. Dikatakan kalau terjadi kenaikan 200 unit, maka akan dilakukan timbulnya biaya perputaran tenaga kerja. Maka untuk pola moderat, biaya tenaga kerja ini terjadi karena tiap kenaikan sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja 4.000. Maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 8.400, kelebihannya, kenaikannya, kemudian dihitung kenaikan setiap perputaran tenaga kerjanya adalah 200 dikalikan biayanya. Maka hasil dari biaya perputaran tenaga kerja adalah 8.000. Nah, ini terjadi ketika dari triwulan 1 sampai ke 3, tapi dihitungnya satu kali saja. Dari 400 ke 800. Nah, kemudian biaya simpan. Biaya simpan ini kita lihat pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan. Nah, kalau kita tahu di sini kan 400 ya produksinya. Ini 400. Nah, ini 800. Cak-cakan. Nah, 400, sedangkan permintanya hanya 200. Terdapat kelebihan. Kelebihannya berapa? Yaitu kelebihannya 200 unit. Nah, 200 unit harus diapakan? Harus kita simpan. Nah, kalau kita simpan akan menimbulkan biaya. Jadi 200 unit dikalikan biaya 80, hasil biaya simpan di triwulan pertama adalah 16.000. Kemudian, pada triwulan kedua, permintaan menjadi 450, sedangkan produksinya hanya 400. Nah, permintaan 400, produksinya 400 unit, berarti kita masih kurang dong ya, ada kekurangan 50 unit.
Nah, kekurangan 50 unit ini kira-kira kita bisa tutup pakai apa? Subkontrak lagi Bu ya. Ada dua cara, pakai persediaan dengan subkontrak. Persediaan kita masih punya nggak, Pak? Tadi triwulan. Nih, persediaan ada nih 200. Ada ya Bu, 200 ya. Ada 200 unit. Bapaknya Ya. 200 aja Bu. Lebih. Nah, ada 200 unit. Sedangkan yang kurang cuma 50 unit. Berarti kita pakai nih, keluarin 50 unit dari persediaan untuk menutupi kekurangan di triwulan kedua. Namun kan masih ada sisa berapa nih? 150 yang jadi Iya. simpan juga Bu ya. Iya, masih ada 150 unit. Nah, ini 150 unit kan kita perlu simpan lagi. Jadi biaya simpan di triwulan kedua akan tetap ada, yaitu 150 50. unit dikalikan 80 rupiah. Maka 12.000 untuk biaya simpan di triwulan kedua. Nah, kita lihat nih pada triwulan ketiga. Produksi sebesar 800 unit, sedangkan permintaannya 1.100. Jadi kekurangannya adalah sebesar 300 unit, karena kita hanya memproduksi 800. Kekurangannya sebesar 300 unit. Kita tutup pakai apa, Pak? Stok Bu, kelebihan yang di triwulan Nah, kita kedua. masih punya persediaan 150. Kita tutup. Subkontraktor ya. Iya, kita tutup nih dari 300 kita tutup pakai persediaan 150. Tapi masih kurang ternyata 150 unit lagi. Karena kita tidak bisa memproduksi lagi, hanya produksinya sebesar 800 unit, baru kita pakai subkontrak untuk menutupi 150 unit yang kurang. Nah, ini nanti kita bahas di perhitungannya sendiri. Kita selesaikan dulu biaya simpan. Nah, pada triwulan keempat terdapat kelebihan produksi 800 unit, sedangkan permintaannya hanya 400 unit. Maka kita akan menanggung lagi biaya simpan. 400 dikalikan biaya simpannya 80, maka 32. Nah, ini kalau kita jumlahkan total biaya simpan untuk pola produksi moderat, maka hasilnya 16.000 tambah 12 tambah 32, 60.000 untuk total biaya simpan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan biaya kerja lembur. Nah, kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga dan keempat. Karena apa? Karena pada saat itu produksi melebihi 700 unit. Nah, kalau di atas 700 kan lembur. Ini 800 untuk triwulan ketiga dan keempat. Dua-duanya masing-masing kan 800. Nah, kita lihat masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas 700. Nah, kelebihannya itu berapa masing-masing triwulan? Yaitu 100 biayanya 100 rupiah kalau kita bayar. Nah, masing-masing unitnya adalah di triwulan 3 100 unit, di triwulan keempat 100 unit. Dikalikan biayanya 100 rupiah, maka biaya kerja lembur triwulan ketiga dan keempat jumlahnya adalah 20.000. Ini total biaya simpan 60.000, biaya kerja lembur 20.000. Kemudian ada biaya subkontrak. Tadi kan kita kurang 150 ya. Kita pakai subkontrak 100 rupiah per unitnya, maka 15.000. Kalau kita jumlahkan, kita rekapitulasi semua biaya dari pola produksi moderat adalah 103.000. Nah, ini 103.000 tadi sebelumnya pola produksi konstan 85, kemudian pola produksi bergelombang 56.000. Kemudian pola produksi moderat 103.000. Ini ya, kalau saya masing-masing saya tulis total biaya atau incremental cost atau tambahan biaya masing-masing pola produksi adalah konstan 85.000, moderat 103.000, dan pola produksi bergelombang 56.000. Maka dari hasil total biaya tambahan dari 3 pola produksi tersebut, manakah yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan? Berikan pendapat Anda. Nah, tadi Pak Muhammad, silakan Pak. Jadi produksi gelombang ini Bu. Ya, masih produksi. Nah, ini kita cara melihatnya bagaimana kita sesuaikan dengan tujuan dari
melakukan perencanaan agregat. Tadi tujuannya apa? Untuk Memperkecil meminimalkan biaya operasional, Bu. Iya, memperkecil biaya pada periode perencanaan tersebut. Jadi yang kita pilih adalah pola produksi bergelombang. Karena apa? Karena memiliki biaya tambahan. Ini kan biaya yang akan dikeluarkan nih. Namun dia biaya tambahannya paling kecil dari kedua pola produksi ini, dari konstan dan moderat. Maka pilihlah pola produksi bergelombang. Ini adalah pola produksi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan karena memiliki tambahan biaya paling. Baik, silakan. Ada pertanyaan nggak? Berarti materi sesi 3 sudah selesai. Bisa difahami ya rekan-rekan? Bagaimana ketika kita melakukan analisis incremental cost untuk menentukan pola produksi yang sesuai dengan perusahaan. Ada pertanyaan? Bisa difahami? Nanti Bisa, pelan-pelan Bu. lagi, Bu. Baik. Nah, rencana saya akan mengeluarkan membuat tugasnya menghitung ini ya, pola produksi. Jadi mungkin besok ya. Bukan besok. Minggu depan kali ya. Sesi keempat saya akan mulai posting tugas, jadi rekan-rekan bisa mulai mengerjakan. Saya akan Postingnya sekarang aja, Bu, ngumpulinnya minggu depan. boleh juga, boleh. Jadi bisa pelajarin dulu, Bu. Boleh. Jadi rencananya saya mau ngeluar. Tapi gini Pak, karena kita hanya tugas dan UAS ya, untuk semester antara tugas dan UAS. Jadi rencananya saya tugasnya berarti rekan-rekan akan menyelesaikan ini, cara perhitungannya bagaimana, dicatat apa pakai submit jawaban aja. Nah, nanti di UAS itu baru rekan-rekan menjelaskan bagaimana mencarinya. Seperti itu ya. Jadi kalau tugas hanya memberikan ini aja, apa namanya, penjelasan menghitungnya, hasil jawaban dari hitungan rekan-rekan. Cuman karena kenapa Pak? Jadi nanti UAS video lagi, Bu ya, Ya. video menjelaskan dari tugas yang kita sudah kerjakan. Iya betul Pak, seperti itu. Namun kayaknya kalau satu doang begini sedikit ya Pak, saya rencananya mau nambahin lagi. Gak apa-apa, Bu, yang penting sudah yang mudah-mudah aja, Bu. Nah, namun satu lagi itu rencananya kalau saya posting besok, tapi kan satunya tuh materinya belum saya share, itu materi terakhir tuh rencananya. Saya ingin juga rekan-rekan nanti mengerjakan mengenai jaringan, manajemen proyek, jadi CPM dan PRT, membuat jaringannya, kemudian menghitung biayanya juga. Gitu. Cuman itu di materi 7 deh kalau nggak salah. Jadi rencananya saya bikin 2 nih Pak. Nanti rekan-rekan bisa pilih mau menjelaskan yang mana. Apakah di yang ini yang mau dijelaskan di apa namanya? Di UAS-nya atau nanti satu lagi menjelaskan mengenai jaringan. Yang jaringan juga seru. Jadinya saya rencananya mungkin saya keluarkan dulu minggu depan. Nanti untuk pengerjaan apa namanya tugas yang kedua itu bisa rekan-rekan mulai kerjakan di minggu ke 7 kali ya. Nggak apa-apa ya, kayak gitu. Ya, siap aja Bu, pokoknya. Nah, kalau satu ini kayaknya sedikit deh. Apalagi kalau dibuat cuman kolom-kolom ini kan banyak karena banyak tulisan ya. Kalau cuman dibuat kolom kan cepat. Oke, rekan-rekan ya. Kalau begitu saya akhiri sesi Vicon kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah hadir. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan untuk sesi Vicon yang ke-3 berarti ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat Selamat siang. Makasih juga teman-teman semua. Makasih, Bu. Sama-sama. Kayaan Mas Kemansa minta Iya, banyak itu, banyak Bu. katanya yang Ya Bu, banyak nggak apa-apa. dua-duanya Bu, nggak apa-apa. Suruh Benar ya, presentasi. Baik, nanti saya berikan lagi tambahannya. Tapi itu disclaimer aja Bu ya, disclaimer untuk Pak Hermansa aja ya. Ya, betul, Mas. Buat Betul, Mas Abil sama Mas Alvan sama Bu.
Kerjanya kelompok soalnya. Kayaknya udah mau janjian ini ngerjainnya barengan ini pasti. Ah, kok tahu Biasa Bu? Bu, video Bitcoin Bu Tahu biasa. saya. Itu ada informan saya di situ. Memang kita harus bekerja. Diskusi Bu, biar ada masukan Bu, biar Ya. tambah ilmu. Ya, suatu Diskusi perusahaan tapi itu, jawabannya sama ya. ya, suatu Salah-salahnya perusahaan itu pun akan sama. jaya, Bu. Kalau Enggak Bu, saya terakhir kan sering kali revisi Bu. Oh gitu. Berarti yang nyontek sama Pak Hermansyah hati-hati, dia suka revisi. Enggak Bu, saya sering anu Pak, diskusi Bu. Enggak nyontek Bu. Kita Oh, itu nggak nyontek ya. diskusi. Oh, diskusi baik. Diskusi. Hasilnya kan ditulis masing-masing terserah. tapi Mas Hermansyah ini point of reference kita loh, Bu. Oh gitu. Wih, keren. Ya. Ya akhirnya salah satu salah semua Bu. Tapi lebih banyak benernya, Bu, daripada salahnya. Oh iya. Tapi operasional kayaknya lebih mudah daripada kita kemarin pengantar akuntansi. Ya enggak? Siap Bu. Siap. Betul, betul. Nunggu Tenang, akuntansi biaya Bu, yang lebih menantang. Oh, insya Allah semester depan saya ngajar. Siap, Iya, siap. iya. Semoga kelasnya Ibu. Ah, ya amin ya sebut kelas saya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya izin akhiri untuk Vicon kita ya. Ya Terima Bu, kasih. makasih Bu. Baik. Ya, Bu. Teman-teman.